Terima kasih untuk kesempatan hari ini ya. Shalom saudara. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau saya bisa sharing firman Tuhan, ini a privilege. A privilege ya. Saya sebelum mulai kita baca firman Tuhan, saya mau cerita sedikit. Ya, mungkin saudara pernah dengar cerita ini cerita latar belakang kehidupan saya. Sejak dari kecil itu saya mau jadi dokter hewan. Ya, saudara pernah dengar ya. Saya itu pengen sekali jadi dokter hewan dari di Jakarta dulu. Impian saya itu jadi seperti Dr. Dolittle. Ya, saudara tahu ya Dr. Dolittle ya, bisa ngomong sama hewan, bisa dengar hewan bicara, bisa komunikasi dengan hewan. Mungkin karena impian saya mau jadi Dr. Dolittle, akhirnya nggak dikasih sama orang tua, ya kan? Bahaya, nanti ngobrolnya sama hewan terus, gitu kan? Jadi kemudian setelah SMA saya yakin saya mau jadi dokter hewan. Akhirnya tapi singkat cerita kandas ya, orang tua saya berpikir jangan jadi dokter hewan. Dan saya juga mengerti sekarang karena profesi dokter hewan di Indonesia itu kurang meyakinkan ya, kurang bagus lah. Itu 30 tahun yang lalu kita ngomong. Kemudian saya negosiasi sama orang tua saya, jadi dokter umum deh, boleh nggak? Gitu kan? Saya bilang nggak dokter hewan, ya dokter orang. Nggak boleh juga. Oke, jangan, terlalu lama sekolahnya. Akhirnya ya kandas terus akhirnya saya end up di dunia real estate. Saya belajar real estate dulu. Dan yang menariknya saya dulu pertama tertarik dengan dunia hewan, sekarang saya masuk dunia real estate, saya mulai tertarik dengan dunia real estate. Saya kuliah di real estate, kerja jadi consultant di real estate, dan kemudian saya datang ke Australia untuk sekolah ya, sekolah real estate lagi. Jadi semuanya real estate. Tapi nggak bisa pulang, ya singkat cerita nggak bisa pulang. Kemudian saya mulai menetap di Australia. Di Australia, saya nggak masuk dunia real estate, saya masuk dunia wealth creation. Ya, beberapa orang di sini saya tahu kita kerja di dunia yang sama. Dan akhirnya memulai hidup lagi, mulai karir saya di dunia wealth creation. Kemudian sekolah lagi, ya kan, belajar lagi, dan akhirnya sampai sekarang. Jadi udah almost hampir 20 tahun ya. Nah kalau saya lihat 30 tahun ke belakang, dari yang tadinya mau jadi dokter hewan, itu masuk ke real estate, sekarang di dunia wealth creation itu kan beda ya, beda banget ya, fokusnya beda banget. Dan saya mengakui setiap dunia yang saya geluti itu mempunyai daya tarik tersendiri. Itu saya fokusnya berpindah dari dokter hewan, real estate, sampai sekarang wealth creation. Nah, dan saya juga mengakui kalau kita di tempat ini, kalau kita pindah karir ya, apalagi di Australia, pindah karir atau cari kerjaan baru itu susah. Itu nggak gampang, karena kita harus memulai dari bawah. Atau kita harus kerja keras. Saya sebagai contoh ya, kalau kita mau kerja aja, pertama kita harus impress orang yang interview kita dulu, betul ya? Kita harus impress dulu supaya kita kepilih. Kalau nggak mungkin interview. Ya, begitu interview kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya kita bisa diterima. Udah diterima, itu nggak berhenti toh, kerjaannya nggak berhenti. Kita harus buktikan kalau kita itu 6 bulan pertama probation itu bisa diterima. Jadi bisa diterima oleh bosnya, bisa diterima oleh teman-teman, kita kerja keras. Ya kan, kerja keras. Membuktikan kalau kita itu worth it, bisa diterima. Setelah 6 bulan selesai, masih terus kan? Habis ini sekarang kompetisi. Kita harus kompetisi di antara perusahaan kita, di antara tim kita, supaya kita yang menjadi yang terbaik. Betul ya? Siapa yang bisa relate dengan saya? Ya. Kemudian ada orang-orang muda yang masuk. Ya kan, kita kompetisi lagi, apalagi mereka ya Inggrisnya lebih bagus, ya kan, mereka pendidikannya lebih bagus, kita harus kompetisi lagi. Jadi kalau kita lihat setiap hari itu berjuang terus ya, kerja keras terus. Nah ini baru kerjaan loh, ini baru kerjaan. Saya mungkin nggak bisa cerita banyak tentang yang bisnis ya, karena saya nggak punya bisnis. Jadi tapi yang saya bisa relate ini karena pekerjaan. By the way, Edric happy birthday, Edward happy birthday. Saya lihat Edward di belakang, ya kan. Kemudian setelah itu kalau kita punya keluarga, ada urusan keluarga ya, ada urusan anak, ada urusan hubungan suami istri, kemudian kita membesarkan anak, terus urusan rumah tangga banyak. Jadi setiap hari itu kita berusaha terus melakukan apa yang menurut kita terbaik dengan keberadaan kita. Sudah itu udah given ya, udah diberi, udah setiap hari itu kayak gitu. Nah kita pikir hari Monday sampai hari Senin sampai Jumat, itu kita kerja capek. Kita pikir Sabtu itu kita relax. Karena at least kerjaan nggak ngikut. Ya. Sabtu urusan rumah tangga.
urusan anak. Jadi supir ya, kalau anak udah mulai gede jadi supir. Kita udah ngerti ini. Habis itu urusan bersihin rumah segala. Habis itu kita pikir minggu kita rileks. Ya, datang ke gereja rileks ya. Tuhan, saya datang dengan beban berat gitu kan ya. Kita datang gitu. Kita datang ke gereja, seringkali kita ada yang seger, ada yang pulang tambah lebih capek. Ya kan, datangnya terhati-hati, pulangnya ngelosor kayak ular karena nggak kuat jalan lagi. Karena capek, bebannya berat, tambah berat. Nah pertanyaannya sekarang, apa kita sebagai orang Kristen itu lelah? Apa kita itu jadi orang Kristen yang fatigue, orang kita bilang ya. Bahwa kita itu berusaha dengan kemampuan kita itu melakukan apa yang jadi kita pikir itu kebenaran. Apa kita lakukan itu menjadi sesuatu yang kita harus lakukan setiap hari. Nah, mari kita belajar sama-sama hari ini. Saya dapat ayat ini dari Yosia, of course. Saya bilang, Yosi, ini very dry. Ya, susah banget dikhotbahin. Yosi bilang, ya kok, tapi ini foundation kok. Oke, saya bilang gitu ya. Dan saya bersyukur. Kenapa? Karena ini membuka mata rohani saya bahwa ada kebenaran yang sangat-sangat membantu saya melihat kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena kita sebagai orang Kristen sering capek. Capek ya? Kalau kita datang ke gereja, aduh capek ya, jadi orang Kristen capek. Kalau kita pernah ngomong, jadi orang Kristen capek, ini firman buat saudara dan saya. Oke? Mari kita buka, ini ayat di slide pertama ya. Oke. Saudara pikir kok belum doa-doa ya? Ya kita doa habis ini, tenang aja. Saya nggak lupa kok. Oke, mari kita baca sama-sama. Saya mesti lihat di sini. Oke, 1, 2, 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kau alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, oleh segala bangsa akan diberkati. Yang terakhir, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami ucap syukur kalau kami punya kesempatan beribadah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, buka mata kami, buka mata rohani kami Tuhan. Seperti biarlah firman-Mu berbicara kepada kami, bahwa bukan karena kekuatan kami, bukan karena ketaatan kami, bukan karena kami melakukan hukum Taurat Tuhan, bahwa kami bisa diselamatkan. Hanya karena pekerjaan sempurna Kristus di kayu salib, bahwa kami diselamatkan Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, kami sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, kalau kami merasakan kelelahan secara rohani Tuhan, biarlah kami disegarkan, biar kami dibebaskan, biar kami mengerti Tuhan kebenaran firman-Mu. Dan pada saat kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami tidak hanya menjadi pemenang-pemenang Engkau Tuhan, tapi juga kami mengerti kebenaran firman ini dan kami bisa sharekan Tuhan kepada orang-orang di luar sana, bahwa ya benar, dalam Kristus ada kelegaan. Dalam Kristus ada kebebasan. Dalam Kristus ada ketenangan. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu ini Tuhan, apa yang hamba siapkan ini tidak ada artinya Tuhan. Jaga mulut bibir hamba, supaya hamba tidak mengurangi, tidak melebihi perkataan firman-Mu. Karena perkataan firman-Mu ya dan amin. Dan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, amin. Oke, sekarang kita mulai dengan ayat kedua ya. Nah, ini perikop yang kita mau bahas. Galatia 3 ayat 1 sampai 9. Saudara percaya? Saudara berkata dalam hati, aduh, salah datang hari ini. Kita ngomong doktrin ini ya. Tapi jangan takut saudara. Doktrin ini membebaskan saudara dari kelelahan. Oke? Kita mulai slide kedua.
Di slide kedua kita ada 4 hal yang kita mau bicarakan hari ini. Ya kan? Pertama, apa itu Injil alternatif dan bagaimana gereja di Galatia terpesona dengan Injil itu. Kedua, mengapa Injil alternatif itu dapat masuk dan diterima oleh jemaat di Galatia. Ketiga, perbedaan antara Injil Kristus dan Injil alternatif. Yang keempat, mengapa Injil Kristus adalah satu-satunya solusi buat kita. Ya, gampang ya, cuma 4 ya. Nah, kita mulai yang pertama, pertanyaan yang pertama ya. Apa itu Injil alternatif dan bagaimana gereja di Galatia terpesona dengan Injil ini? Oke. Kalau sedikit latar belakang ya, sedikit latar belakang. Jadi kita tahu konteksnya. Rasul Paulus ini menulis surat kepada gereja di Galatia. Dan dia berkata dengan Injil lain. Nah, Rasul Paulus masalah ini bukan terjadi di Galatia pertama. Kalau saudara baca di Kisah Rasul 15, pada saat Rasul Paulus dan Barnabas itu ke Antioquia, mereka bertemu dengan orang Yahudi, orang Kristen Yahudi yang menamakan dirinya Judaizer. Dan mereka mengajarkan kepada orang Kristen bukan Yahudi bahwa mereka harus disunat dan mentaati hukum Musa jikalau mereka mau diselamatkan. Jadi mereka bilang gini, selamat dengan iman itu nggak cukup. Kamu harus bersunat dan harus mentaati hukum Allah, hukum Musa. Kemudian Paulus dan Barnabas argumentasi ya, berdebat dengan orang-orang Judaizer ini. Dan akhirnya dari situ di Antioquia, Paulus dan Barnabas berangkat ke Yerusalem. Di situ mereka bertemu dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ketiga soko guru gereja ya. Dan mereka ternyata di Yerusalem ada juga kelompok Judaizer. Mereka juga menentang Paulus dan Barnabas. Mereka berkata bahwa nggak cukup percaya dengan iman, harus bersunat dan mentaati hukum Musa. Nah, akhirnya Paulus dan Barnabas itu, Paulus ya terutama berdebat dengan, berargumentasi dengan Petrus, Yohanes, Yakobus, akhirnya mereka setuju. Petrus berbicara begini, di Kisah Rasul 15. Ya, memang benar kalau saudara-saudara kita yang bukan orang Yahudi itu tidak ditambahkan bebannya mentaati hukum Taurat ini. Karena kita sendiri nggak bisa. Jadi Petrus bilang, bocengli. Gak bisa. Kasihan dong kita sendiri gak sanggup. Kok orang lain yang mau percaya bukan Yahudi, kita suruh mentaati hukum Musa. Akhirnya Paulus bilang, oke, setuju. Salaman ya. Terus Paulus berangkat, jalan lagi. Kemudian dia mendengar kalau di Galatia pengajaran ini juga masuk. Jadi kalau kita baca surat Galatia itu, kita lihat bagaimana Paulus itu keras ya. Surat Galatia ini keras. Hai orang-orang Galatia yang bodoh gitu ya. Coba saudara pertama buka voicemail, memang nggak ada surat sekarang ya. Coba buka voicemail atau email dari Om Sam, hei orang-orang di Sydney yang on, gitu kan. Ya kita udah biasa sih, jadi nggak sakit hati sekarang ya kan. Tapi orang Galatia kaget loh, dikasih surat dari, ternyata, karena Rasul Paulus itu nggak cuma rasul, dia juga bapak. Jadi dia berhak, karena dia menyayangi anak-anaknya. Ya. Nah, dia melihat bahwa Judaizer ini masuk di Galatia. Kalau kita baca di Galatia 1, Rasul Paulus berkata begini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik. Cepat ya, jadi lekas berbalik daripada Dia, Allah, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Rasul Paulus bilang di Galatia 1 ayat 6-7, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, jadi orang Galatia itu cepat berbalik. Mereka berbalik daripada Injil Kristus. Dan uniknya Rasul Paulus bilang gini, Injil yang lain. Dia nggak bilang ajaran sesat loh. Dia nggak bilang agama lain. Dia bilang Injil yang lain. Ada kata Injilnya. Berarti ada kesamaan dengan Injil Kristus. Cuman kata orang Indonesia, beda tipis. Jadi kalau kita nggak hati-hati, mungkin kita mempercayai Injil lain. Hari ini temanya saya pakai Injil alternatif. Lebih keren ya daripada Injil lain. Tapi saya cuma mau highlight, mau mengingatkan kita bahwa ada Injil lain yang mungkin ada di dalam hati kita, yang kita ikuti, yang kita nggak sadar. Karena kelihatannya seperti Injil Kristus. Mari kita belajar hari ini. Dan saya berharap dan saya berdoa, karena ini membuka mata saya. Dan saya juga berharap berdoa, ini membuka mata rohani saudara. Nah, kalau saudara lihat di slide, di bahasa Indonesia Rasul Paulus memakai kata mempesona.
Mempesona itu berarti ada sesuatu yang lebih menarik ya. Nggak ada dong kita terpesona dengan sesuatu yang nggak kurang menarik. Ya, misalnya saya kasih contoh ya, sekarang ya, kalau saya lagi nganggur nih, saya terpesona dengan lihat jam-jam tangan yang lain. Misalnya, saya terpesona dengan lihat mobil yang lain. Ya kan? Punya jam tangan nggak? Punya. Punya mobil nggak? Punya. Tapi terpesona dengan orang yang lain. Jadi ada sesuatu yang menarik di antara hal-hal yang lain itu yang membuat fokus saya berubah. Bahasa Inggrisnya lebih keras ya. Katanya bewitch. Jadi seperti tersihir. Orang tersihir itu kan nggak sadar ya. Nggak ada orang tersihir sadar, oh gue disihir loh. Nggak ada. Ya kan? Dia nggak sadar tapi ternyata dia udah berjalan ke arah yang bertolak belakang. Sama seperti saudara menggambar garis ya. Garis dari titik ini ke sini 10 cm, beda 1 mili nggak gitu kelihatan. Coba saudara tarik garis ini panjang beberapa kilometer. Saudara dari situ lihat balik, berapa jauh saudara udah bergeser dari titik yang semula. Nah, Rasul Paulus berkata, you are bewitched. Kamu ini udah tersihir loh. Terpesona dengan sesuatu yang kelihatannya seperti Injil. Nah, kalau kita lihat acara-acara ini ya, hipnotis ya. Pertama-tama dilihat matanya, lama-lama dia mulai ngantuk, kemudian dia bilang tidur. Orang itu tidur. Ya. Dan Rasul Paulus berkata, kamu seperti itu. Kamu udah pelan-pelan sudah mulai melihat ke tempat yang lain. Kenapa? Karena, nah itu ayat 1b-nya berkata gini. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Dengan kata lain Rasul Paulus berkata begini, kamu memang nggak menyaksikan Yesus disalibkan dengan di depanmu ya. Tapi pada saat aku mengajarkan Injil Kristus, aku memberitakan salib itu seperti di hadapanmu. Nah sekarang kamu being bewitched, kamu udah terpesona. Dengan kata lain, fokus kamu udah nggak pada Kristus. Fokusnya gereja Galatia itu nggak pada Injil Kristus, seperti ini ya. Kita ada salib di sini. Orang Galatia melakukan hal yang sama, datang ke gereja. Kalau kita tahu di Galatia itu terkenal dengan apa? Galatia 5:22, buah-buah roh. Mereka berbuah roh, mereka menghasilkan, mereka datang, mereka beribadah. Tapi apa? Fokusnya nggak pada Kristus. Fokusnya nggak pada salib Kristus. Walaupun itu ada seperti dilukiskan di depan mata mereka. Karena mata rohani mereka sudah bergeser. Karena mereka terpesona dengan Injil lain. Kita belajar lagi, apa Injil lain itu? Kalau saya sekarang bilang ya, saudara-saudaraku, karena saya mendapat perintah Tuhan hari ini, semua laki-laki di sini setelah pulang disunat. Setelah itu kita mengikuti hukum Musa. Saya yakin gak ada yang mau. Ya, mana ada yang mau? Yudaiser itu bilang gitu loh, sama orang bukan Yahudi. Kamu harus disunat, kamu harus mentaati hukum Allah, hukum Musa. Tapi kan kalau kita secara logik kita bilang, mana mungkin ada yang mau? Tapi kok ada yang ikut? Berarti ada satu hal dalam Injil alternatif ini yang menarik, yang appealing buat orang-orang di Galatia, orang-orang di Antioquia, orang-orang bukan Kristen Yahudi yang di Yerusalem. Mari kita belajar. Dan itu saya coba kaitkan dengan dunia kita sekarang ya, supaya kita bisa melihat apa itu Injil alternatif dalam dunia kita sekarang ini. Oke. Ini semuanya tegang ya. Jangan tegang-tegang dong. Saya juga tegang jadinya. Ya kan, ini baru slide kedua. Ya kan, gimana slide yang selanjutnya? Oke, kita move on. Slide yang selanjutnya ya. Kita mulai belajar bahwa mengapa Injil alternatif dapat masuk dan diterima oleh jemaat di Galatia. Sekarang pertanyaannya, kalau disuruh sunat sama ikutin hukum Musa, kok ada yang mau? Ya kan? Tadi kita coba bahas ya. Nah, Rasul Paulus berkata begini di sini. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Kamu diselamatkan itu karena kamu melakukan hukum Taurat, atau kamu mendengar penderitaan? Kita tahu ya, pendengaran akan firman itu datangnya dari mana? Iman itu timbul dari pendengaran dari firman Tuhan. Ada kamu sebodoh itu, kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Ya. Sekarang pertanyaannya, kok bisa ya orang menerima Injil Kristus? Dan kenapa bisa masuk? Nah bahayanya gini ya saudara ya. Dan saya mengerti ini dan saya berterima kasih kalau saya diizinkan untuk sharing firman Tuhan. Karena pada saat
orang-orang Yudaizer itu mengajar. Ini mengajar loh ya, bukan cuma ngobrol. Berarti mereka masuk ke dalam gereja dan diizinkan mengajar di dalam gereja. Jadi kita harus hati-hati. Pengajaran dalam gereja itu menentukan fondasinya kita, sebuah gereja. Ke arah mana gereja ini akan berjalan. Itu mengimpact jemaat kita. Nggak cuma jemaat hidup di dunia ini, jemaat yang akan hidup di masa yang akan datang dan generasi sesudahnya. Jadi pengajaran itu penting. Nah, kita lihat bahwa pengajaran itu sudah masuk ke dalam di gereja Galatia. Berarti udah dibuka celahnya. Mereka udah masuk. Ya kan? Nah, sekarang kenapa dia bisa so appealing buat orang-orang di Galatia? Nah, ini sedikit gambarannya. Saudara mengerti ini Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Betul ya? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden dan ada hubungan yang terputus antara Adam dan Hawa dengan Tuhan. Hubungan langsungnya terputus. Jadi ada kekosongan di hati manusia. Ini udah dari dulu. Sampai sekarang kita manusia ada kekosongan. Kita mencari kekosongan ini. Kita berusaha mengisi kekosongan di hati kita. Dan kita mau diterima kembali oleh Tuhan. Dengan cara apa? Ya kan? Kita mau mendapatkan acceptance ya, acceptance. Jadi dan kita mulai berusaha bekerja. Berusaha dengan tenaga kita. Kita lihat animisme, dinamisme, mereka memuja batu, menyembah pohon-pohon. Kenapa? Karena mereka diterima. Mereka merasakan I done something so saya bisa di accepted. Nah, di dunia kita sekarang, saya bawa ya ke dunia kita sekarang. Berapa banyak kita melakukan banyak hal supaya kita pikir saya bisa diterima. Ada kekosongan dalam hati kita. Ada yang berpikir bahwa kalau saya bekerja keras, ya kan saya membuktikan saya yang terbaik di tempat pekerjaan saya, bos saya akan menerima saya. Klik saya akan menerima saya. Atau ada yang berpikir bahwa kalau saya punya uang, orang-orang di sekeliling akan menerima saya. Saya butuh acceptance itu. Walaupun di seringkali kita nggak merasa bahwa kita perlu. Tapi kita perlu acknowledgement, kita perlu acceptance. Itu karena kita sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kemudian saya berpikir kalau saya ini populer, ya, saya diterima oleh teman-teman saya di university, atau saya diterima di teman-teman saya di gereja, atau dimanapun saya ada. Ada yang percaya bahwa kalau saya ini melakukan banyak hal supaya melakukan banyak kegiatan, misalnya melakukan banyak ministry di gereja, dan saya akan diterima. Karena kita cari acceptance itu. Dan kita berusaha dengan kekuatan kita mencari acceptance itu. Jadi dan budaya di tempat kita tinggal ini nggak menolong juga ya. Budaya di tempat kita tinggal ini mereka berkata bahwa you need to work hard. Loh, saya nggak against working hard. Saya nggak against orang yang bekerja keras. Tapi impact-nya, pada saat kita melakukan dengan kekuatan kita nggak bisa menerima kalau keselamatan itu dari Tuhan itu cuma-cuma. Tanpa kekuatan kita, tanpa usaha kita. Karena secara manusia kita nggak bisa terima. Kita pikir kita harus berusaha nih. I have to do something. I have to work something. I have to contribute something. Saya harus melakukan sesuatu, kalau nggak mungkin ya. There is no free lunch. Betul ya? Orang semua bilang there is no free lunch. Kita pikir loh, kalau gitu keselamatan dari Tuhan, kok bisa ya? Kita pertama menerima yes dengan roh. Kita bersuka cita. Lambat laun kita jatuh ke dalam kebiasaan kita sebagai manusia yang, kalau gitu saya harus melakukan sesuatu ya, supaya keselamatan saya itu terjaga. Kayaknya kalau enggak, mana mungkin semua di dunia ini yang kita lihat semua harus usaha manusia. Enggak ada yang dikasih gratis. Enggak ada. Kita enggak sadar itu. Dan kita mulai terjebak. Makanya Injil alternatif ini appealing. Karena ini mengisi kekosongan hati manusia. Karena pada saat mereka bilang, kamu harus melakukan sesuatu, lambat laun kita berasa, ya, I feel good ya. Kalau saya melakukan sesuatu, berarti saya participate. Saya melakukan sesuatu menjaga keselamatan saya. Nah, kemudian, karena kelompok Yudaizer ini bilang gini kan, kamu harus bersunat, ya, dan mentaati hukum Musa. Dan
Kalau kita baca tadi di Galatia 3 ayat 1 sampai 9, ayat 1 sampai 5 itu kan pertanyaan Paulus kepada jemaat di Galatia. Ayat 6 sampai 9 ada Abraham. Apa salahnya Abraham keseret-seret ke sini? Ya, Abraham bilang, gue gak salah apa-apa, aku dibawa-bawa sama Paulus gitu. Nah, Paulus itu memberi contoh. Karena kelompok Yudaiser bilang gitu, kamu harus bersunat. Nah, Rasul Paulus ini pintar. Of course dia pintar. Ya kan, dia orang sukses. Ya kan, dia pintar sekali. Dia bilang gini, coba lihat Abraham. Kalau saudara baca, ada waktu nih, saya yakin belum tentu sih. Tapi kalau ada waktu, Kejadian 15, Abraham itu bikin covenant dengan Tuhan. Tuhan datang ke Abraham bikin covenant, betul ya? Aku akan memberkati bangsa-bangsamu akan menjadi besar dan aku memberkati keturunanmu. Itu pada saat Abraham belum disunat. Ini Rasul Paulus akan memakai argumentasi balik lagi kepada kelompok Yudaiser bilang, no. Bukan berarti harus disunat. Lihat Abraham. Bapak orang percaya, bapak orang beriman. Orang Yahudi itu menghormati Abraham. Tapi Abraham itu mendapat covenant dari Tuhan pada saat dia belum bersunat. Abraham itu disunat di Kejadian 17. Jadi Rasul Paulus mau bilang gini. Pada saat kita percaya, kemudian kalau saudara baca di ayat Galatia 3 ayat 7. Pada saat kamu percaya kepada Abraham, maka kamu itu dianggap menjadi anak-anak Abraham. Nah, Abraham itu pada saat dia percaya kepada Tuhan, Allah itu dianggap dia itu righteous. Ya, kalau saudara baca Kejadian 15, dia bilang Allah itu menganggap Abraham itu dibenarkan, righteous. Nah, righteous itu berbeda artinya sekarang sama zamannya Abraham. Ya, righteous itu sekarang itu artinya cool. Ya, orang muda bilang, you're righteous, gitu ya. Cool artinya. Or sick, gitu ya. Kalau saudara yang bergaul dengan kaum muda gitu, that shoe look sick. Saya kadang-kadang bingung, apa hubungannya antara shoe sama sick. Tapi itu the way bahasa sekarang ya. Nah, righteous dipakai dengan hal yang sama. Jadi righteous itu sekarang, oh the shirt looks righteous. Bukan itu, saudara. Righteous itu zamannya Abraham itu artinya gini. Right standing before God. Artinya apa? Pada saat Abraham itu percaya dengan iman janji Kristus, janji Allah, dia itu yang tidak layak dilayakkan. Right standing dengan Tuhan. Saya kasih contoh ya sekarang ya. Misalnya saya datang nih ya, saya kan ini pendeta tamu nih. Ya kan? Saya diundang. Saya datang ya, saya pakai sepatu Keds, Belly loh tapi, sepatu Kedsnya Belly, celana pendeknya Armani gitu ya, t-shirtnya Hugo Boss. Tetap aja, itu namanya saya nggak righteous. Kenapa? Karena saya itu nggak right standing dengan ekspektasi dari host, which is Pastor Sam. Jadi itu saya nggak layak. Ya, jadi saya harus dress seperti ini, formal, ya. Hari ini baru pertama kali pakai dasi, udah berapa tahun kayaknya nggak pakai dasi gitu kan ya, baru gosok lagi udah lama. Supaya saya itu righteous dengan right standing dengan Pastor Sam expectation. Nah, Rasul Paulus mau bilang gini kepada jemaat di Galatia, pada saat Abraham itu percaya kepada Tuhan, dia dianggap righteous. Dan pada saat kamu percaya kepada Kristus, kamu menjadi anak-anak Abraham. Kemudian di ayat Galatia 3 ayat 9 dia berkata gini, pada saat Injil itu telah ditetapkan, pada saat keselamatan itu sudah ditetapkan sebelum Abraham dan diberitakan kepada Abraham, maka kamu sebagai anak-anaknya juga berhak atas keselamatan itu. Dengan kata lain bahwa you are entitled, kamu berhak dengan iman percaya kamu mendapatkan keselamatan itu tanpa kamu harus bersunat. Saudara mengerti sampai sini? Ya, bahwa Rasul Paulus ini menjelaskan bahwa no, it's not about your effort. Bukan kekuatan kamu yang membuat kamu itu layak. Bukan karena kamu lebih baik, lebih pintar, lebih cakep, lebih kaya yang membuat kamu layak diselamatkan. Karena pekerjaan Kristus yang sempurna di kayu salib, mati dan disalibkan, kamu diselamatkan tanpa usaha kamu. Jangan masukkan usaha manusia untuk menjaga keselamatan itu. Karena itu percuma. Oke?
Saudara mengerti sampai sini? Oke. Oke, kita move lagi ya ke pertanyaan ketiga. Apa bedanya sekarang Injil alternatif dengan Injil Kristus? Nah, saya kasih rumus ya. Injil Kristus adalah iman sama dengan keselamatan plus ketaatan. Sebenarnya ini rumusnya Yosi, bukan rumus saya. Injil alternatif itu adalah keselamatan equal iman plus ketaatan. Kalau saudara lihat, yang saya highlight itu ketaatan. Karena di situ effortnya manusia, usahanya manusia. Bedanya adalah saudara gini ya, Injil Kristus itu adalah pada saat kita percaya kepada Kristus, dengan iman kita, kita tahu kita selamat, dan karena kita tahu kita yang nggak layak dilayakkan, right standing before God, dan kita keterima keselamatan itu, dengan ucapan syukur kita keluar ketaatan. Ya, jadi kita mentaati karena kita tahu kita yang nggak layak terima kebaikan Tuhan. Jadi kita taat. Nah, Injil yang lain itu bilang gini, well, kamu ini harus menjaga keselamatan kamu dengan melakukan usaha kamu sebagai manusia, karena kalau enggak itu hilang. Dan kita tahu enggak ada manusia yang bisa melakukan hukum Allah atau peraturan Tuhan 100%. Enggak ada. Enggak ada, saudara. Ya kan? Jadi kalau saudara, jadi Yudaizer itu bilang gini, enggak cuma bersunat sebenarnya. Jadi hukum Taurat itu satu package ya. Kayak paket lebaran. Jadi satu package. Kalau bersunat, mesti ambil hukum Musa juga. Hukum Musa itu nggak cuma 5, saudara. Ratusan. Jadi kalau saudara, misalnya ada hukum Musa itu 10 ya. Hukum Taurat itu 10. Saudara melakukan 9, yang ke-10-nya gagal. Bukan berarti saudara dapat high distinction 90. Enggak. You fail. Karena balik lagi, no. Nah jadi makanya Petrus berkata, gak bisa, kita aja yang orang Yahudi gak bisa melakukan itu. Mengapa kita harus menaruh beban itu kepada orang yang bukan Yahudi? Dan terlebih lagi yang penting bahwa keselamatan itu diterima dengan iman. Karena Yesus tahu gak ada satupun yang bisa melakukan hukum Musa, hukum Taurat itu dengan sempurna. Nah, yang kita mau belajar di sini adalah bahwa ketaatan itu bukan keluar karena kita takut. Ketaatan itu bukan keluar karena kita khawatir. Kalau kita kurang doa, kurang puasa, kurang kasih persembahan, kurang kasih perpuluhan, keselamatan kita itu tergantung pada itu. Enggak, saudara. Keselamatan kita itu tergantung atas iman percaya kepada Kristus. Nah, saya nggak bilang gini ya, oh kalau gitu kita nggak usah taat. Loh, nggak bisa, saudara. Ketaatan itu mutlak. Tapi ketaatan itu dari mana asalnya? Asalnya dari kita sebagai manusia takut. Kalau kita nggak taat, kita dihukum sebab akibat. Atau ketaatan itu keluar karena kasih. Karena kita mengerti kebaikan Tuhan. Ya, kita udah bicara ini berulang-ulang, kita tahu di gereja kita sudah menjelaskan ini berulang-ulang. Tapi sometimes kita lewat ya. Kita pikir, oh iya lewat ya. Tapi kalau saudara pernah bilang bahwa saya khawatir ya keselamatan saya, atau saya capek ya jadi orang Kristen ya. Nah, karena kita berusaha menjaga keselamatan itu, makanya capek. Karena nggak pernah bisa sukses kita menjaga ketaatan kita. Nggak pernah. Mau sampai saudara rambutnya putih, sampai hitam lagi, nggak bakal bisa, saudara. Karena kita manusia itu nggak sempurna. Tapi ada satu manusia yang sempurna, yang bisa menjalani semua hukum Taurat. Ya, oke. Sekarang udah mengerti perbedaannya antara Injil Kristus dengan Injil alternatif. Nah, sekarang kita mulai mengerti kenapa pada saat ditawarkan kepada jemaat di Galatia itu mereka tertarik. Karena ini appealing. Mereka merasa bahwa mereka, saya melakukan sesuatu untuk ikut dalam menjaga keselamatan saya. Oke. Sekarang kita yang terakhir, slide terakhir. Cepat ya. Saya masih punya 15 menit, saudara. Mengapa Injil adalah satu-satunya solusi? Dan Rasul Paulus berkata gini, sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak ini? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil?
Dengan kata lain, Rasul Paulus berkata gini, kamu menerima kebaikan Tuhan. Pada saat kamu percaya, kamu menerima pekerjaan roh. Ya, di situ ada kata apa namanya ya? Bagaimana? Apakah yang bahasa Inggrisnya ada yang bicara tentang suffering. Dan itu berdasarkan komentator itu ada dua arti. Ada arti bahwa mereka benar mengalami penderitaan di gereja itu, tapi mereka menerima penghiburan dari roh, kekuatan dari roh. Atau satu lagi berkata bahwa mereka menerima banyak mukjizat dari pekerjaan roh. Apakah itu nggak sia-sia? Masa kan sia-sia? Rasul Paulus berkata, masa nggak ada sedikit pun yang nempel? Masa nggak ada sedikit pun yang kamu bisa lihat bahwa pekerjaan roh yang terjadi di gereja Galatia itu bukan karena kamu melakukan hukum Taurat? Sekarang mungkin saudara pikir, apa yang saya bisa mengerti dari hal ini ya? Apa yang bisa konteksnya dalam kehidupan sekarang ini? Tadi saya cerita gini, kita kalau yang memulai pekerjaan baru, ya kita masuk probation time, habis itu kita merasakan kekhawatiran. Nggak ada orang yang mulai kerja itu cuek. Cuek aja, probation lewat syukur, enggak ada. Kecuali memang anak konglomerat ya, saya juga nggak ngerti. Tapi tetap kita punya perasaan bahwa kita harus perform. Betul ya? Dan itu juga tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, perform. Ya. Tapi kita punya kekhawatiran itu. Atau misalnya kita ke dokter, habis itu kita ada blood test ya, result. Kemudian dia bilang, blood testnya kurang bagus ya. Coba kamu balik lagi 3 bulan lagi, kita lihat. Dak-dikduk nggak? Kepikiran dong. Masa nggak kepikiran? Kita kepikiran. Habis itu mulai olahraga, makan yang sehat, ya kan. Hopefully nanti 3 bulan lagi hasil darahnya bagus. Kita kepikiran. Nah, kalau kekhawatiran seperti itu terjadi dalam hal rohani kita, selain kita ini lelah, jadi orang Kristen itu capek ya. Kok kayaknya nggak selesai-selesai ya. Berarti kita sudah mulai nggak fokus kepada Injil Kristus yang sebenarnya. Mungkin pada saat kita menerima keselamatan Kristus, kita nggak menerima itu dengan segenap hati kita. Kita masih berpikir bahwa, ada bagian yang harus aku lakukan. Kalau enggak, kayaknya nggak pas. Kalau itu saudara, hari ini hari yang dimana kita belajar bahwa itu bukan tujuan dari Tuhan memberi kita keselamatan. Saya juga tipe orang yang seperti itu. Beberapa kali Om Sam doain saya, ngomongnya apa? Kamu lelah. Ya, kayak gitu. Karena menurut saya, I have to do something. Saya orangnya memang nggak bisa diem juga ya, maunya do something. Tapi tendensinya apa? Saya pikir dengan usaha saya, dengan ketaatan saya, dengan disiplin saya bisa menambahkan keyakinan saya bahwa saya selamat. Akhirnya apa? Saya capek sendiri, saudara. Saya capek sendiri. Sekarang saya kasih alasan mengapa Injil Kristus itu jawaban satu-satunya. Injil Kristus adalah gini ya. Kita harus mengucap syukur. Kalau kita di sini termasuk orang-orang yang percaya. Karena Injil Kristus itu memberikan keselamatan, kebebasan kepada kita, dan ketaatan itu keluar setelah kita menerima kebaikan Tuhan. Agama lain melakukan ketaatan dulu. Akhirnya saudara kalau layak mendapat keselamatan. Kalau saudara lihat ya, agama lain melakukan banyak rutinitas, banyak agamawi supaya kalau kau layak, itu belum tentu layak loh. Kalau layak baru dapat keselamatan. Dan kita tahu manusia nggak bakal bisa melakukan semua itu. Karena standarnya beda. Bukan standar manusia. Betul? Itu standarnya Tuhan dong. Toh kita mau dapat keselamatan dari Tuhan. Ya standarnya Tuhan. Tapi kalau Injil Kristus beda. Tuhan bilang ini. Aku berikan kamu keselamatan dulu. Kamu lihat bahwa kamu nggak layak. Kamu bisa nerima ini. Baru keluar ketaatan yang berdasarkan kasih. Itu yang pertama. Kedua. Injil Kristus itu membebaskan kita dari beban bahasa lalu,
dan beban masa yang akan datang. Beban lalu itu dosa-dosa kita. Pada saat kita ngingat dosa-dosa kita, apa yang timbul di hati kita? I have to do better. I don't want to do the same mistake. Betul ya? Dan itu ke bawah-bawah. Walaupun kita nggak pikir, tapi itu ada orang bilang in the back of your mind ya, in the back of your head. Kita kepikiran, oh dosa ya. Injil Kristus bilang gini, I paid it. Saya bayar itu lunas. Kamu nggak usah pikir lagi. Dengan darahku, aku bayar itu lunas. Kamu bisa move on. Nggak ada lagi luggage yang kamu harus bawa. Nggak ada lagi beban masa lalu yang kamu harus bawa. Nah, beban masa depan. Saya kasih contoh ya. Orang Asia itu, ya kalau punya anak, pertanyaannya sama anak kalau udah gede, mau jadi apa? Lawyer atau dokter? Sebenarnya kita nggak nanya. Sebenarnya kita nggak kasih pilihan. Kita suruh mereka either jadi lawyer atau dokter ya. Gitu. Saya mau jadi dokter tapi nggak boleh. Lucu juga ya. Mungkin saya bukan Asian. Tapi pertanyaannya bukan gitu. Itu normal ya. Orang tua itu ingin anaknya lebih sukses, itu normal. Tapi masalahnya, ya, itu beban di bawah anak. Dan mereka melihat sekeliling mereka bahwa mereka harus berusaha dengan keras. Nothing is free. Mereka bekerja dengan keras karena mereka mau menyenangkan. Diterima oleh orang tuanya. Kalau mereka sukses. Akhirnya apa saudara? Pada saat mereka menerima Injil kebenaran itu, kebebasan itu, mereka berpikir, masa sih gratis? Masa sih free? Di hidupku ini nggak ada satupun yang free. Masa? Apa benar? Injil Kristus itu membebaskan kita dari dua-duanya. Nggak berarti habis itu anaknya jadi profesinya apa segala. Enggak. Tapi membebaskan kita dari tendensi itu. Kalau kita melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Dan yang ketiga, Injil Kristus memberikan kita kebebasan sejati. Tadi saya bilang ya, nggak ada satu manusia pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Tapi ada satu manusia. Kalau kita baca di Galatia 3, Rasul Paulus berkata bahwa hanya Kristus yang datang, yang menggenapi semua hukum Taurat. Karena Yesus tahu nggak ada manusia yang bisa. Percuma. Yesus turun. Dia menggenapi semua hukum Taurat supaya kita tidak harus melakukan itu. Dan dia mati di kayu salib supaya kita hilang beban masa lalu, hilang beban masa depan. Supaya kita itu bisa menerima kelegaan. Makanya Yesus berkata, datanglah kepadaku yang berletih lesu dan beban berat. Bukannya gue tambahin lagi bebannya, enggak. Karena dalam Kristus kita menerima kelegaan itu. Dan pakailah kuk yang aku pasang karena itu ringan. Nah artinya itu, karena aku melakukannya semua itu untuk engkau. Dan kau tidak harus melakukannya lagi. Tapi kalau kita masih berpikir, kita bisa melakukan sesuatu untuk menjaga keselamatan kita, kita mengecilkan kematian Kristus di kayu salib. Dengan kata lain kita bilang, it's not enough what you have done. I can do better. Mungkin kita nggak sadar saudara. Tapi mungkin itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita mengecilkan arti kematian Kristus di kayu salib? Karena kita pikir kita bisa melakukan lebih baik. Dan saya mau tutup dengan ini ya saudara. Saya bilang, saya orang pertama yang belajar ini dan saya orang pertama yang ditabok, ya, mengerti. Dan saya sangat-sangat bersyukur. Walaupun ini susah untuk saya sharingkan ya, karena doktrin ini, temanya doktrin. Tapi kalau kita nggak belajar ini, kalau kita nggak mengerti kebenaran firman ini, nggak cuman hidup kita nggak benar, hidup di masa depan kita nggak benar, bahkan generasi kita juga nggak benar. Karena kita akan mengajarkan apa yang kita ketahui, betul? Kalau kita taunya salah, ya ngajarnya salah dong. Jadi tanggung jawab saudara hari ini bukan kepada diri saudara sendiri, tapi kepada keluarga saudara,
anak cucu saudara, dan orang-orang di sekeliling saudara. Dan saya bersyukur, saya belajar firman ini, dan saya berdoa dan berdoa kepada Tuhan bahwa biarlah ini juga membuka mata rohani kita di sini semua. Biar kita datang ke gereja itu kan nggak lelah. Biar kita itu berhubungan kita dengan Tuhan itu nggak based on, tick the box ya, hari ini udah ngapain ya, tick the box ya. Kalau kayak gitu seberapa kuat saudara bisa melakukan itu? Nggak lama-lama saudara. Saudara pasti capek. Dan saudara akan mundur. Karena saudara pikir, gak mungkin saya melakukan ini setiap hari seumur hidup saya. Masalahnya, Tuhan gak mengharapkan itu daripada kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami bisa belajar firman-Mu. Dan saya berdoa, dan hamba berdoa Tuhan. Biarlah kami yang ada di tempat ini, kalau kami merasa bahwa kami lelah, kami merasa bahwa kami harus melakukan banyak hal untuk menjaga keselamatan kami, atau kalau tidak kami khawatir akan keselamatan kami. Biarlah hari ini mata rohani kami terbuka, bahwa kematian Kristus, pekerjaan Kristus di kayu salib itu sempurna. Keselamatan kita dalam Kristus. Bukan karena ketaatan kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami Tuhan. Dan biarlah kami ingat ini dalam hati kami. Biarlah kami ingat ini dalam jiwa kami. Dan ini merubah paradigma kami. Pada saat kami membaca firman-Mu, kami melihat dimensi yang berbeda. Pada saat kami mendengarkan firman-Mu, kami mendengarkan suatu kebenaran yang menusuk hati kami. Merubah pola pikir kami. Dan kami percaya Tuhan, kami yang menerima kebaikan-Mu. Biarlah kami pulang bawa kebaikan-Mu. Dan kami kabarkan kepada orang-orang di sekitar kami. Baik itu keluarga kami, anak kami, cucu kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui semua ini Tuhan, Engkau akan dipermuliakan. Dan hidup kami akan berkemenangan. Semua karena kebaikan.